Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Pernahkah saudara melihat seseorang yang sedang marah-marah di bandara akibat penerbangannya tertunda? Saya pernah melihat dan memperhatikan seseorang yang marah akibat penerbangannya delay, yang mengakibatkan jadwal dia menjadi tertunda. Ia sangat marah kepada petugas di bagian boarding yang marah karena acaranya menjadi terlambat. Kata-katanya kasar. Dia memaki-maki petugas di pintu gate boarding sambil menendang-nendang kursi. Saya melihatnya menjadi bertanya-tanya, ini orang waras apa enggak sih? Pertama-tama dia marah kepada orang yang salah. Dan kedua, apakah dengan bersikap seperti itu kasar menendang kursi, pesawatnya datang atau ia dilayani dengan pesawat khusus? Demikianlah orang yang sedang emosi, yang terwujud dengan kemarahan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sering kasar, menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Bahkan seseorang yang marah, sikap tindakannya adalah kekerasan. Entahkah dia memukul, menendang, atau melempar sesuatu yang ada di dekatnya. Hal ini bisa terjadi di rumah, dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, atau dengan orang tua Anda, atau dengan anggota keluarga lainnya. Kata-kata yang sudah keluar tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dihapus. Itu bagaikan anak panah yang melesat, menancap, dan menyakiti hati. Tidak sedikit relasi menjadi begitu buruk tatkala setiap pribadi tidak bisa menjaga komunikasinya dengan baik. Kita harus belajar untuk tetap dapat mengendalikan diri sekalipun situasi yang kita hadapi sangat tidak menyenangkan. Membiarkan emosi kita menjadi liar tentu akan merugikan di dalam relasi kita dengan orang lain, terlebih dengan keluarga kita. Firman Tuhan hari ini berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ketika sesuatu yang tidak kita suka itu terjadi, kita dapat memilih apakah kita tetap dengan tenang dan mengatur kata-kata yang baik, atau kita memilih untuk melampiaskan kemarahan kita dengan kata-kata sesuka hati kita. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, Roh Kudus sesungguhnya mengingatkan kita agar kita tetap dapat mengendalikan diri, khususnya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Roh Kudus membimbing kita agar kita tetap memiliki kesabaran dan melakukan kebaikan. Namun seringkali emosi kita yang membawa kita untuk melampiaskan kemarahan. Dan celakanya apa yang kita lakukan adalah lebih banyak menyakitkan dan merugikan orang lain. Pengendalian diri dan penguasaan diri sesungguhnya akan menolong kita untuk dapat bersikap dan bertindak dengan bijak. Kita dapat melihat akar permasalahan dengan lebih baik, lebih jelas, dan memberikan respon dengan baik juga. Kita dapat memberikan argumen yang benar dengan tetap tenang dan bukan dengan marah-marah yang malah membuat orang lain juga ikutan menjadi marah. Coba pikirkan, apakah dengan marah-marah yang meledak-ledak itu keadaan berubah menjadi baik seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan? Saya yakin keadaan akan menjadi bertambah buruk dan semakin tidak terkendali. Mari kita mengawali hari ini dengan meminta pertolongan Tuhan agar kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih ilahi, sehingga kita dapat menguasai diri. Mari kita berdoa.
Tuhan, di dalam perjalanan kami sampai hari ini, kami menyadari bahwa emosi kami seringkali meluap, kemarahan kami seringkali meledak-ledak. Kami tahu itu salah, tetapi seringkali kami masih melakukan. Kami sulit untuk mengendalikan diri kami, menguasai hati dan pikiran kami, karena seringkali kami lebih cenderung untuk meluapkan kemarahan itu. Tolong bimbing kami agar hari ini kami boleh menguasai diri dengan baik. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang termaterai dalam hati kami membimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Untuk itu jadikan kami hari ini mampu menguasai diri kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kemarahan tentu saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Mari kita meminta pimpinan Roh Kudus, supaya hari ini berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus melingkupi kita sampai selama-lamanya. Amin.